Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi lain yang ada hubungannya dengan pendidikan dan guru. Pada pertemuan kali ini, saya menyapa Bapak Ibu honorer sana air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah, dan saya yakin bahwa Bapak Ibu selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini saya ingin berbagi satu informasi yang mana informasinya adalah merupakan informasi penting yang harus diketahui oleh Bapak Ibu honorer terkait dengan informasi pengangkatan Bapak Ibu honorer menjadi pegawai negeri sipil tanpa seleksi tes. Nah, Bapak Ibu, di sini ada rangkuman tentang syarat lengkap honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes di tahun mendatang ketika revisi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara disahkan menjadi Undang-Undang Aparatur Sipil Negara atau disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa ini sedang digodok pemerintah, ya, bagaimana cara supaya semua keluhan per honorer dan bagaimana cara supaya revisi Undang-Undang ASN ini bisa disahkan menjadi Undang-Undang ASN ke depan. Nah, Bapak Ibu, bagaimana ceritanya bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes? Ikuti terus informasinya, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan video melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya, supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi, langsung pada informasinya. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kembali mengungkapkan bahwa mulai tahun 2023 mendatang tidak ada lagi tenaga honorer di seluruh instansi pemerintahan, baik instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Oleh karena itu, adanya ketentuan tersebut, maka kategori pekerja di instansi pemerintah pada tahun 2023 hanya dikenal ada dua status pegawai, yaitu pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Hanya pegawai PNS dan P3K saja. Instansi pemerintah juga diberikan kesempatan dan batas waktu hingga tahun 2023 untuk menuntaskan permasalahan tenaga honorer yang telah diatur melalui peraturan pemerintah. Syarat tenaga honorer yang diprioritaskan untuk dapat diangkat menjadi pegawai negeri sipil adalah honorer guru, tenaga kesehatan, tenaga penyuluh pertanian, perikanan dan peternakan, serta tenaga teknis. Artinya ini Bapak Ibu, seluruh elemen tenaga honorer akan diangkat menjadi pegawai negeri sipil ketika hal ini sudah tercapai, yaitu RUU ASN disahkan menjadi Undang-Undang ASN. Langsung saja, di sini ada satu rangkuman syaratnya. Bapak Ibu honorer atau tenaga honorer bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil maupun P3K. Pertama, yaitu Bapak Ibu tenaga honorer atau pegawai honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 20 tahun atau lebih secara terus-menerus. Terus-menerus di sini Bapak Ibu artinya tidak pernah terputus dari pengangkatan awal sebagai status honorer hingga diangkat menjadi pegawai negeri sipil nantinya ke depan. Yang kedua, tenaga honorer atau pegawai honorer yang berusia maksimal 46 tahun dan mempunyai masa kerja 10-20 tahun secara terus-menerus. Ketiga, tenaga honorer atau pegawai honorer yang berusia maksimal 40 tahun dan mempunyai masa kerja 5-10 tahun secara terus-menerus. Keempat, tenaga honorer atau pegawai honorer yang berusia maksimal 35 tahun dan mempunyai masa kerja 1-5 tahun secara terus-menerus. Yang kelima, tenaga honorer atau pegawai honorer tidak terlibat kasus kejahatan. Jadi kasus kejahatan yang dimaksud Bapak Ibu yaitu kasus kejahatan yang dijerat oleh undang-undang sehingga mungkin mengalami penjara yang tidak sesuai dengan syarat pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. Kenapa? Karena selain daripada syarat ini nantinya salah satu syarat administrasinya yaitu surat keterangan berkelakuan baik atau SKCK, surat catatan kepolisian. Nah, tentunya apabila Bapak Ibu honorer telah melanggar hukum sesuai dengan ketentuan ini, maka akan menjadi hambatan
pengangkatan menjadi pegawai negeri sipil. 6. Tenaga honorer atau pegawai honorer memiliki prestasi. Ya, tentunya prestasi saya di sini yaitu tentang prestasi kerja Bapak Ibu ya. Kinerjanya baik ya sehingga bisa menjadi satu persyaratan. Ketujuh, tenaga honorer atau pegawai honorer bersedia ditempatkan dimanapun. Ini di seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Akan tetapi pengangkatan PNS akan lebih diprioritaskan untuk usia tertua dengan masa pengabdian yang paling lama. Perlu diingat bahwa kriteria lama masa pengabdian tersebut tidak diberlakukan kepada pegawai honorer tenaga dokter yang sedang atau sudah bertugas di suatu unit pelayanan kesehatan milik pemerintah. Selama honorer masih berusia di bawah 46 tahun dan bersedia ditugaskan di tempat terpencil minimal dalam waktu 5 tahun, maka ia akan diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil atau P3K setelah lulus seleksi nantinya. Dalam peraturan pemerintah atau PP 48 tahun 2005 dijelaskan bahwa seleksi tersebut meliputi seleksi administrasi, seleksi disiplin, seleksi integritas, seleksi kesehatan, dan seleksi kompetensi. Aturan tersebut menyatakan tenaga honorer yang akan diprioritaskan menjadi aparatur sipil negara atau ASN antara lain tenaga honorer guru, honorer tenaga kesehatan, honorer tenaga penyuluh pertanian, honorer perikanan, honorer peternakan, dan tenaga teknis lainnya yang dibutuhkan oleh pemerintah untuk mengisi jabatan pegawai negeri sipil ke depan. Itulah informasi Bapak Ibu tentang rangkuman 7 syarat tenaga honorer atau pegawai honorer untuk bisa diangkat menjadi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PNS dan P3K. Nah, Bapak Ibu, sehubungan dengan hal ini, Bapak Ibu juga perlu mengetahui bahwa keadaan sekarang RUU ASN sedang berjalan dibahas oleh pemerintah ya, dalam arti ya supaya keluhan atau apa yang diinginkan oleh Bapak Ibu honorer ini bisa tercover sebagaimana peraturan yang berlaku. Nah, revisi ini salah satu jaminan kepada Bapak Ibu honorer, salah satu ayat yang disisip yaitu pasal 131A ayat 1 yang menyatakan bahwa semua tenaga honorer diangkat secara langsung tanpa melalui seleksi tes menjadi pegawai negeri sipil tanpa tes pada tahun 2023 atau tahun mendatang. Nah, di sini juga harus jelas kepada Bapak Ibu bahwa tidak serta-merta setelah disahkan RUU ASN ini menjadi Undang-Undang ASN, maka ada otomatis pengangkatan. Ingat bahwa ada ketentuan rentang waktu pengesahan hingga diberlakukannya, yaitu minimal 6 bulan dan maksimal 3 tahun setelah RUU ASN ini disahkan menjadi Undang-Undang ASN, maka semua honorer akan diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Demikian informasinya, kurang lebih dalam penyampaian saya mohon dimaklumi. Sampai ketemu pada video berikutnya. Terima kasih.